Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai setup blog, yaitu menggunakan Blogspot secara sederhana. Oke. Baik, di sini saya contohkan, saya mengambil tema dari blog saya sendiri di blog yang baru. Ini baru saya create, hardanutama99.blogspot.com. Ini adalah blog baru dan saya mengcopy paste dari blog lama saya ke blog baru. Nah, jadilah seperti ini template-nya. Nah, saya akan memberikan sedikit tutorial editing. Yang pertama adalah setup tema. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini adalah setup saya sederhana untuk Blogspot ya teman-teman. Ada setup tema, internal link, dan sebelum internal link kita harus punya artikel. Kemudian ada keyword di setiap artikel, keyword di meta deskripsi, disable visitor diri sendiri. Ini link almata opsional karena ini untuk ujian kita. Kemudian setup Google Webmaster. Nah, yang pertama adalah setup tema. Jadi tema yang sudah kita copy dari blog saya yang lama, ataupun teman-teman mungkin mengcopy dari blog lain atau mengcopy dari tema lain, dasarnya sama, yaitu kita harus melakukan editing terhadap beberapa bagian tema tersebut. Contohnya seperti navigasi menu dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya sharing di sini adalah editing navigasi menu dan meta deskripsi. Kedua itu wajib ya, karena nggak mungkin kita menunya kosong tapi artikelnya banyak, itu navigasinya juga nggak bagus. Dan artikel kita banyak tapi meta deskripsinya kita kosong, itu juga kurang bagus teman-teman. Yang pertama, meta deskripsi kita cari di template. Nah, ini ada meta tag SEO. Kita cari nah, ini meta konten keyword. Nah, ini adalah keyword. Jadi ini yang harusnya kalian teman-teman edit sesuai dengan niche dari blog kalian. Jadi di sini adalah blog saya pribadi sebelumnya, maka saya memberikan beberapa keyword mengenai diri sendiri dan teknologi. Tapi jika teman-teman semua membuat blog mengenai kesehatan, maka di sini digantilah dengan niche yang kalian angkat. Contohnya misalkan kesehatan remaja ya, berarti keyword yang ada di sini adalah tentang kesehatan remaja. Contohnya kesehatan remaja dalam menggunakan laptop dan lain sebagainya, seperti itu. Ini yang harus kalian edit. Kemudian yang kedua, navigasi menu. Kita Ctrl F. Kita cari berdasarkan nama menunya. Ini ada dokumentasi. Oke, kita searching kemudian ketemu ini. Inilah yang harusnya kalian ganti. Ini terserah kalian mau ganti apa. Misalkan di sini kesehatan. Kemudian simpan tema. Dan di refresh. Nah, ini sudah ganti kesehatan. Link breakdownnya sama, diganti juga. Bawahnya ini pengembangan diri diganti apa nih, apa terserah kalian. Nah, untuk linknya kita lihat nih, ref sama dengan crash. Nah, tanda pagar ini atau crash ini adalah link tujuan dari tab kesehatan. Jadi ketika kesehatan ini diklik, dia menuju kemana. Nah, kita lihat sebelah kiri bawah ini ada link yang harus dituju. Nah, ini nanti kalian ganti dengan link label dari artikel-artikel kalian. Contohnya saya nggak ada postingan ya, gini saja contohnya. Saya contohkan saja, ini saya masuk ke label kesehatan artikel 1 ini. Oke, artikel 1 ini sudah saya masukkan ke label kesehatan.
Kemudian di tema saya insert kesehatan, label, yaitu di tata letak. Kita bukan di tema ini ya, tapi di tata letaknya. Simpan dan buka. Nah, ini label kesehatan. Nah, link inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai navigasi. Raden Utama 99.blogspot.com search label kesehatan. Nah, ini akan kita masukkan ke tema tadi. Klik tema lagi di HTML, kita searching. Kesehatan. Nah, di sini kita pastekan teman-teman. Oke. Sudah saya pastekan, kemudian saya simpan tema. Saya lihat blog. Nah, kita cek ya apakah navigasi kesehatan ini sudah terisi. Itu kesehatan, saya klik. Oke, sudah masuk ke label kesehatan. Ini, oke. Nah, untuk navigasi menu dan meta deskripsi kita sudah pelajari. Kemudian selanjutnya adalah internal link di setiap artikel. Yang pasti kita harus mempunyai artikel ya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya contoh artikel buatan Mas Alfris Ferdiansyah, informatika. Nah, di sini kecanduan teknologi digital serta cara mengatasinya. Ini adalah judul. Maka saya masukkan ke tab postingan ini, kemudian entry baru. Untuk judul diulang lagi di dalam artikel, kemudian di copy ini semua. Oke. Nah, internal link artinya apa? Internal link adalah link yang ada pada artikel yang merujuk ke artikel-artikel lain. Contohnya andai kata ini adalah artikel yang lain ya, contoh saja. Ini artikel yang lain. Di sini saya taruh di bawah atau mungkin di tengah juga nggak masalah. Kita pastikan di sini. Nah, ini jangan lupa open this link a new window di checklist. Kemudian text to display ini kita ganti. Misalkan judul artikel saya yang barusan saya copy paste linknya itu jenis teknologi digital terbaru. Teknologi digital terbaru deh gitu aja. Teknologi digital terbaru. Nah, kita besarkan di bold. Nah, ini sudah termasuk internal link ya. Ada beberapa teknik peletakan internal link, yaitu biasanya ada di bawah, ada di tengah. Kenapa? Kalau di tengah kita mengasumsikan bahwa ketika orang sudah asik melihat mengenai kecanduan teknologi digital serta cara mengatasinya, dia sudah baca, asik, kemudian dia melihat artikel lain nih, teknologi digital terbaru. Nah, kita asumsikan orang itu tertarik. Bagus nih, oke, kita klik. Nah, kita mendapatkan visitor lagi di artikel-artikel lain. Itu tujuan dari internal link. Yang pertama. Yang kedua, ketika posisi artikel kita sudah terindeks sama Google, jadi artikel kecanduan teknologi digital serta cara mengatasinya sudah terindeks oleh Google, Google akan nge-crawling link teknologi digital terbaru. Jadi Google akan dengan mudah menemukan artikel teknologi digital terbaru yang barusan saya buat internal link. Jadi ini juga salah satu cara untuk mempermudah Google untuk mengenal artikel-artikel kita. Oke, ini untuk cara tutorial internal link tadi. Klik link, kemudian paste web address di sini, text to display kita ganti sesuai dengan judul artikel. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah keyword di setiap artikel. Keyword adalah hal yang penting dalam setup SEO sederhana maupun setup SEO expert. Karena keyword di setiap artikel itu sangat-sangat berpengaruh, teman-teman.
Nah, bagaimana cara Google melakukan indexing keyword yang ada pada artikel kita? Google biasanya melihat kata-kata atau huruf yang unik. Contohnya di sini, semua adalah hurufnya normal ya teman-teman. Normal, tidak ada bold, standar. Nah, kita berikan beberapa perubahan teks agar terlihat unik. Kita bold, kemudian judulnya kita besarkan. Oke. Keyword yang ada di artikel saya ini adalah teknologi. Berarti setiap kata teknologi saya besarkan. Nah, selain teknologi, ada juga beberapa keyword yaitu tips mengatasi kecanduan digital. Oke, kita bold dan besarkan. Ini juga kita bold karena ini juga termasuk keyword long tail artikel ini. Oke, bold. Oke. Kemudian media sosial juga termasuk keyword dari artikel ini, kita bold juga. Teknologi. Oke. Itu contoh ya teman-teman ya, contoh penekanan keyword pada artikel. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa Google saat ini sangat menekankan artikel berkualitas. Artinya apa? Artikel teman-teman harus natural dalam peletakan keywordnya. Jadi keywordnya jangan dibuat-buat terlalu sumbang ya. Jadi harus natural. Oke. Kemudian langsung kita klik publikasi jika memang sudah siap. Atau ada sedikit unik dari Blogspot, yaitu teman-teman bisa melakukan penjadwalan style tanggal dan waktu bisa. Jadi untuk website paling bagus update konten itu 1 hari sekali teman-teman. Jadi misalkan teman-teman males bikin artikel setiap hari, jadi pengennya langsung, saya pengen bikin 10 langsung tapi biar bisa update otomatis gimana? Nah, menggunakan fitur jadwal ini teman-teman, kita bisa jadwalkan artikel ini untuk posting otomatis tanggal 27. Nah, ini. Kemudian tautan permanen ini juga bisa kita rubah. Nah, judulnya bisa kita rubah sesuai dengan SEO yang kita inginkan. Oke, begitu. Lokasi juga bisa. Nah, setelah selesai kita langsung klik publikasi. Oke, di sini nggak nampak ya teman-teman ya, karena apa? Artikelnya kita dijadwalkan tanggal besok. Kalau kita mau bikin sekarang, tinggal edit, selesai, muncul. Nah, ini gambar nggak muncul ya, karena saya nggak ngasih gambar tadi. Oke, jika kita mau ngasih gambar gimana Pak? Kita klik saja, edit, kemudian insert image. Contoh ini saya masukin gambar ini aja. Jadi gambar juga ada SEO-nya ya teman-teman ya. Yaitu apa? Gambar itu di rename sesuai dengan long tail keyword dan diberikan properti title text dan alt text. Berarti kecanduan teknologi digital. Dan caption juga diharapkan ada, yaitu source, sumber, misalkan kompas.com. Oke, kita perbarui, refresh. Nah, ini baru muncul gambarnya. Oke, kita sudah mempelajari mengenai keyword di setiap artikel. Untuk keyword di meta deskripsi, caranya bagaimana? Yang tadi saya jelaskan, tema, edit HTML, meta tag SEO ini kita cari bawah terus sampai ke meta content keyword name. Oke, nah ini dari mulai ini sampai ini yang kalian ganti sesuai dengan long tail keyword blog kalian. Mungkin beberapa tema berbeda ya, tapi rata-rata sama, yaitu yang kalian cari adalah name keyword. Oke, class name keyword ini. Baik.
Selanjutnya disable visitor diri sendiri. Ini juga penting. Kita klik statistik. Oke. Statistik di sini nih, blog baru bikin tapi penayangan hari ini sudah 6. Nah, ini yang harus kita perhatikan. 6 ini tuh penayangan kita, teman-teman. Jadi selama kita buka blog, kita berapa kali buka artikelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa? Blogspot itu juga mencatat visitor dari diri kita sendiri. Ini harus kita disable, teman-teman. Karena apa? Kita tidak akan bisa mendapatkan statistik dari pengunjung organik atau pengunjung valid berdasarkan artikel kita dari Google. Nah, caranya gimana? Kita wajib untuk matikan. Ini klik pengelolaan. Kita lihat Anda ingin tayangan halaman ini dihitung ketika mengunjungi blog ini. Nah, ini jangan lacak tayangan saya untuk blog ini, di checklist saja. Oke, kalau udah kita close, kita refresh. Nah, setelah ini nanti ketika kalian buka blog kalian sendiri, ketika kalian login, tidak akan dihitung di sini. Jadi nanti misalkan suatu saat ini bertambah jadi 20 misalkan. Berarti apa? 14 dari visitor itu adalah organik berdasarkan dari Google, pencarian Google. Oke. Nah, kemudian link almaata.ac.id ini untuk mahasiswa saya wajib dalam perkuliahan untuk tracking. Jadi kita masuknya ke tata letak, tambahkan gadget, kemudian masuk daftar link. Kita cari dulu websitenya Alma-Ata, copy. Oke, ini tadi judul ya, link, nama situs almaata.ac.id, situs baru, pastekan, tambahkan link, kemudian klik simpan. Klik simpan setelan, lihat blog, sudah muncul linknya di sini. Oke. Untuk setup Google Webmaster ini nanti akan saya setup kemungkinan beberapa waktu lagi. Jadi nanti akan saya sedikit ajarkan ya teman-teman ya. Caranya gimana untuk setup Google Webmaster? Kita masuk ke blog, kemudian klik tema, edit HTML. Nah, oke. Kita lihat di sini. Meta content bla 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 name Google Site Verification. Ini adalah script dari Google Webmaster. Nah, ini nanti yang akan saya berikan kepada teman-teman semua untuk diinput ke dalam tema. Ini tinggal dipastekan saja nanti di sini. Ini di delete karena ini kan punyanya tema saya. Ini dihapus, kemudian dipastekan lagi ke sini dari link yang saya berikan. Oke. Kemudian jangan lupa klik simpan tema. Selesai untuk penggantian setup Google Webmaster. Nah, kemudian untuk laporan UAS untuk mahasiswa saya, laporan UAS ini wajib. Isinya apa, Pak? Isinya adalah yang pertama, sitemap. Sitemap ini berisi apa? Berisi internal link, kemudian berisi external link. Oke, sebenarnya saya jelaskan dulu ya. External link itu adalah link yang berasal dari luar, yang ditanamkan ke blog kita, tapi link tersebut bukan ada di blog kita. Misalkan kayak tadi almaata.ac.id itu termasuk external link ya teman-teman. Nah, ini kemudian niche-nya apa, mikro niche-nya apa, kemudian keyword pada setiap artikel. Contoh artikel
saya tadi, kecanduan teknologi digital. Keyword teknologi, terus digital, dan lain-lain seperti itu. Oke, sekian 19 menit, tepat 20 menit sekarang ini selesai. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa membantu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.